يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar kepada Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pembahasan tentang di antara keutamaan sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika diriwayatkan Nabi Muhammad SAW datang dalam keadaan wajahnya itu nampak berseri-seri. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan, innahu ja'ani Jibril alaihi salam faqala amma tarda ya Muhammad alla yusalliya alaika ahadun min ummatika salatan wahidatan illa sallaitu alaihi asyaran wa la yusallimu alaika ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi asyaran. Nabi mengatakan, sesungguhnya Jibril mendatangiku lalu berkata, apakah engkau ridha wahai Muhammad tidak ada satupun di antara umatmu yang bersolawat kepadamu satu kali, kecuali kata Allah, aku akan bersolawat atasnya 10 kali. Dan mengucapkan kepadamu salam satu kali, aku akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Nah, jadi hadis ini riwayatnya kita udah sering dengar. Hanya saja perbedaannya Nabi SAW dengar ini wajah berseri-seri. Kita dengar ini wajahnya datar-datar biasa-biasa aja. Padahal siapa yang lebih diuntungkan dengan keutamaan sholawat? Ya kita. Nabi Muhammad itu tetap Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tetap Habibullah, tetap makhluk yang paling dicintai sama Allah, tetap pintu surga nggak akan dibuka kecuali beliau yang pertama kali minta untuk dibuka. Itu dengar hadis sholawat ini seneng. Kenapa? Karena kita ini jadi bisa selamat karena kalau kita sholawat sama Nabi. Hanya jangan pernah kita mengecilkan pahala daripada sholawat kita. Satu luar biasa. Sholawat satu kali benar-benar sah. Itu diterima oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Allah Ta'ala akan bersolawat kepada kita 10 kali. Kita umpama datang satu orang yang terkenal soleh, ngomong sama kita begini, semoga kamu selamat hidupnya dunia akhirat. Bangga kita pasti ya. Kira-kira kalau yang ngomong gitu Allah Ta'ala gimana? Kita ucapkan salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Allah salam kepada kita 10 kali. Nah, makanya kalau pas maulid ada assalamu alayka zainal anbiya itu ya biasanya. Jangan diam. Kadang-kadang dengarkan keutamaan salam semangat. Maulid assalamu alayka zainal anbiya dari awal sampai akhir angop terus. Nguap terus ya. Mulutnya kebuka bukan sholawat tapi nguap. Maulidnya baru dimulai sudah ngantuk. Kemudian diriwayatkan juga Nabi SAW bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam sebuah bentuk lisan ditulis di kitab, maka malaikat selalu istighfar untuk dia selama namaku ada di dalam kitab itu.
Jadi kita nulis di tulisan buku kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selama tulisan itu nama Nabi Muhammad itu masih ada, maka malaikat selalu istighfar untuk kita. Anda bayangkan kalau Anda punya kitab, setiap kitab Anda ada tulis sholawat. Itu sampai generasi anak Anda, mungkin kitab itu masih ada insya Allah. Kadang-kadang kita kalau ke masjid lihat kitab-kitab zaman Habib Anis masih muda itu saya masih baca. Pada Habib Anis itu kelahiran tahun 1928. Di kitab-kitab ketika Habib Anis mungkin usia tahun 70, 60, 80 itu kita masih baca. Berarti sudah bertahan berapa lama? 50 tahun. Anda bisa bayangkan. 50 tahun itu kitab. Nah, masih baca. Kenapa? Ya karena memang kitab itu bertahan lama. Ya betul bertahan lama. Nah, kalau kita sampai dapat uang, ini kan sudah santri semuanya Masya Allah. Kita dapat uang, dan gimana kita pengen jadikan uang kita ini abadi buat beli kitab. Nah, kitabnya bisa dibaca terus, kemudian ilmunya kalau diamalkan jadi pahala yang akan abadi Insya Allah. Gitu. Ya keutamaan nulis salawat ada di kitab. Gitu. Nah, kemudian setelah itu di antara keutamaan sholawat lagi, yaitu Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'ul adhan wal iqamah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah, sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa atil wasilata wal fadilata wa darajata rafi'ah wa syafa'ata yawmal qiyamah halat lahu syafa'ati." Nah, siapa orang yang ketika dengan adzan dan iqamah doa setelah adzan inilah yang biasa kita semua rata-rata apal ya. Anda kalau membaca doa setelah adzan, Anda adalah termasuk daftar orang yang akan menerima syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda dengar adzan, kemudian setelah itu Anda jawab dengan doa ini tadi, doa yang biasa kita baca. Itu kan ada sholawatnya kan? Itu kalau Anda baca, Anda termasuk daftar orang yang layak dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Biasanya ini BLT itu kalau mau dibagikan ada daftar penerima ya. Ya kan? Ya, yang biasa ngantri apal biasanya ini. Bisa ngantri-ngantri apal semuanya. Itu kan ada ya. Coba umpama ada bantuan langsung tunai. Per orang dapat 1 miliar. Dari satu kecamatan dipilih 3. Pengumuman penerima akan diumumkan jam 12 malam. Kira-kira orang bangun nggak itu lihat pengumumannya? Bangun apa? Saya termasuk enggak ini? Kalau termasuk senang apa enggak? Ini Anda bukan lagi 1 miliar. Syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Anda akan selamat di akhirat, Anda akan masuk surga karena syafaat ini. Siapa yang dapat? Dengar adzan, jawab. Tadi dengar adzan asar? Jawab enggak? Semoga jawab. Duhur paling jawab. Kenapa? Karena sambil sholat Jumat. Karena sampai jawab. Subuh itu yang repot. Itu dengar adzan jawab itu ya. Diriwayatkan juga dari Abil Hasan Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam." Aku mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam tidurku itu. Maka aku bertanya, "Ya Rasulullah, bima juzya Syafi'i radhiyallahu anhu anka haitsu yaqulu fi kitabih wa sallallahu ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun." Ya Rasulullah, Syafi'i kan dalam kitabnya ada salah nulis sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah Ta'ala mencurahkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kullama dzakarahu dzakirun, setiap ada orang yang ingat beliau, wa ghafala an dzikril ghafilun, atau orang yang lupa kepada beliau. Artinya apa? Sholawat kepada Nabi SAW selama-lamanya. Karena masa ini kan ada yang ingat, juga ada yang lupa. Pasti kan begitu kan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Juziya'ani annahu la yuqafu lil hisab." Karena itu dia dapat balasan Imam Syafi'i tidak akan dihisab nanti.
karena punya sholawat yang indah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Artinya keahlian beliau untuk sastra. Imam Syafi'i itu kan ulama ahli sastra juga. Keahlian beliau di dalam bersastra itu beliau gunakan untuk mengekspresikan cintanya pada Nabi Muhammad, maka juga mendapatkan balasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Semoga kita yang ikut baca sore hari ini juga dapat yang sama insyaallah ya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Namun, sudahkah kita mendaftar sebagai umat yang akan mendapat atau menerima syafaat beliau? Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita memperbanyak membaca sholawat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan, termasuk min ahli sholawat. Dikabulkan segala hajat dengan berkah sholawat, dimudahkan segala urusan dengan berkah sholawat, serta diberi kesehatan, dipanjangkan umur fi taatillah, selalu diridhoi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.